Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah. Jamaah, kajian kita masih surat Al-Hadid. Yang lalu kita kaji ayat nomor 25 yang menceritakan tentang Rasul-Rasul Allah dibekali Allah dengan keterangan, dalil, serta mukjizat, dan diberikan Allah Alkitab, juga neraca keadilan supaya manusia bisa berbuat adil. Juga diantaranya Allah yang memberikan keterangan tentang besi merupakan ciptaan Allah. Kemudian diturunkanlah besi itu ke bumi, lalu manusia bisa menggunakan besi itu karena bermanfaat dalam kehidupan manusia. Dari perkembangan zaman dahulu hingga sekarang, besi ada kekuatan yang hebat. Kita lihat ada besi terbang, ada besi gelinding, ada besi mengapung, bisa juga menyelam. Itulah kekuatan yang hebat yang dikatakan Allah fihi ba'sun syadid. Maka dengan terjemahan bebas bisa disebut itu merupakan teknologi yang kita lihat sekarang ini. Tapi menurut Allah tidak ada artinya sama sekali. Sebab yang dilihat Allah, siapa yang menolong Allah dan Rasulnya, padahal Allah tidak bisa dilihat. Kalau tidak pernah menolong Allah dan Rasulnya, tidak akan mendapatkan nilai dari Allah. Cuman kadang-kadang ada yang mengatakan Allah nggak butuh pertolongan. Nah, ini yang susah. Pengertiannya menolong Allah di sini, menolong Rasul adalah mentaati Allah dan Rasul. Itulah yang disebutkan Allah, mayyuti'illaha wa rasulahu, siapa yang taat Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, Allah akan masukkan ia dalam surga yang mengalir di dalam surga itu sungai-sungai yang penuh kenikmatan dari Allah. Wa may yatawalla, siapa yang tidak mau menolong Allah dan Rasul, berpaling dari ketaatannya kepada Allah dan Rasul, yu'adzibhu adzaban alima, lalu Allah siksa ia dengan siksa yang amat sangat pedih. Maka siapapun yang bisa menciptakan dari apa yang telah diciptakan Allah di dunia ini, namun berhenti hanya mengambil manfaat apa yang diciptakan Allah dalam kepentingannya untuk kehidupan dunia saja, mendapatkan dunia, akhirat tidak mendapat apa-apa. Orang yang menolong Allah dan Rasul pasti kelak akan masuk surga. Oleh karena itu, para jemaah, ayat berikutnya nomor 26
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna Nuhan wa Ibrahima wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwa wal kitaba faminhum muhtad wa katsirum minhum fasikun. Wa laqad, dan sungguh-sungguh, hati-hati, seringkali saya sampaikan lam dibaca pendek ini artinya sungguh-sungguh. Jangan sampai membacanya dengan memanjangkannya. Walaqad, wah ini berubah 100%. Dan sungguh tidak, karena lamnya dipanjangkan. Itulah ada istilah ilmu tajwid, bacaan Quran harus benar, panjang pendeknya harus benar. Kalau salah nanti bisa berubah makna. Walaqad, dan sungguh tidak. Tapi kalau walaqad dan sungguh-sungguh, karena lam yang dibaca pendek itu takkid, artinya dalam bahasa Indonesia sungguh-sungguh, cuman kadang-kadang menerjemahkannya tidak didobel, yang rusak nanti bahasa Indonesia. Qad juga artinya sungguh-sungguh, karena masuk pada fi'il madhi, arsalna, kami mengutus. Nuhan, Nabi Nuh, wa Ibrahim, dan Nabi Ibrahim. Yang sering saya mendapat pertanyaan, Ustadz, kenapa di sini kok Allah tidak menulisnya mulai Adam? Walaqad arsalna Adam. Nah, inilah yang seringkali nanti menjadi permasalahan di antara kita, gegeran, pertikaian. Akhirnya yang masing-masing mengikuti hawa nafsu. Berbicara Rasul arsalna, Rasul ini pengertiannya memang utusan Allah. Kalau berbicara Nabi Adam, istilah masyarakat itu belum ada. Yang dipimpin Adam adalah anak cucunya. Lebih-lebih kalau mengikuti nenek moyang kita orang Jawa, wallahualam, kalau di luar Jawa ada keterangan kalau nenek moyang yang Jawa ini masih dianggap keluarga kalau turun 7. Dari pertamanya nenek moyang kita Nabi Adam dan Ibu Hawa mempunyai anak. Anaknya Nabi Adam mempunyai anak disebut cucu. Cucunya punya anak disebut apa? Cicit. Kalau cara Jawa buyut. Buyutnya punya anak disebut cangga. Cangganya punya anak wareng. Warengnya punya anak udek-udek. Udek-udek punya anak gantung sewur. Jadi kalau sampai turun 7 ini dianggap keluarga, makanya belum ada masyarakat. Istilah masyarakat atau rakyat. Tapi setelah Nabi Nuh, barulah di sana ada istilah tetangga, ada istilahnya kerabat, dan akhirnya disebut rakyat atau masyarakat. Makanya Allah menjelaskan di sini walaqad arsalna Nuhan. Ada yang mengatakan dalam istilahnya Nuh ini setelahnya
disebut adanya siksa yang besar yaitu banjir, maka yang ikut Nabi Nuh dalam satu perahu itulah yang nanti perkembangan manusia setelah itu. Ini nggak usah gegeran masalah seperti itu yang diperbesar, yang jelas wajib kita pahami dan kita yakini yang mengikuti Nabi selamat dunia akhirat, yang mengingkari, yang kafir, kufur, ingkar Nabi masuk neraka dan di dunia dahulu disiksa. Itulah dalam kisah pertama kalinya yang lalu sudah kita kaji dalam surat Nuh. Maka Allah turunkan siksa yang besar. Di dalam surat At-Tahrim yang sudah kita kaji, Allah menjadikan contoh istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, percontohan orang kafir. Karena dua orang istri ini tidak pernah taat pada suaminya. Maka tetap Allah menyiksa istri yang tidak taat pada suami, yang suaminya itu dijadikan Allah Rasul. Bahasa sekarang, Allah tidak nepotisme, mentang-mentang istrinya Rasul surga nanti dulu. Allah tidak pernah mengenal itu. Meskipun istri Rasul tidak mentaati Rasul yang diutus Allah, tetap disiksa Allah. Tapi sebaliknya dalam surat At-Tahrim, istrinya Fir'aun dijadikan Allah perumpamaan contoh bagi orang yang beriman. Karena Fir'aun disiksa Allah, dunia juga akhirat, istrinya Fir'aun masuk surga tanpa hisab. Menurut akal manusia kok kualik, kan gitu. Allah membuat contoh. Istrinya Nabi dijadikan contoh orang yang kafir. Istrinya Fir'aun yang kafir, istrinya dijadikan contoh orang yang beriman. Itulah sebabnya umat Nabi Muhammad yang muslimah perempuan haram dinikahi non-muslim, apapun agamanya. Karena Allah menyelamatkan umat Nabi Muhammad yang muslimah khususnya. Sebab banyak yang terjadi muslimah kalau suaminya non-muslim ikut suami. Itu paling banyak jumlahnya. Makanya Allah haramkan untuk umat Nabi Muhammad muslimah menikah dengan non-muslim laki-laki. Jemaah, akhirnya juga Allah menyebutkan tidak hanya Nuh, wa Ibrahim, dan juga Ibrahim. Nabi Ibrahim ini kalau kita pelajari silsilahnya, anaknya orang kafir. Bapaknya Nabi Ibrahim ini kafir. Nurut akal, lu kok aneh, ada bapaknya kafir, ibunya juga, tapi muncul anaknya dijadikan Allah Nabi. Nurut akal aneh. Justru dengan sejarah seperti itu kita ketahui menunjukkan bahwasanya Rasul itu kehendak Allah. Semua Rasul itu Allah yang menghendakinya. Itulah sebabnya disebut semua Rasul itu merupakan rahmatan lil alamin.
dalam pengertiannya alamin pada masanya. Kalau Nabi Ibrahim ya pada masa Nabi Ibrahim, di alamnya Nabi Ibrahim saat itu. Sementara Nabi Muhammad alaminnya ini pada masa Nabi Muhammad adalah seluruh dunia ini. Cuman banyak orang yang memahami Nabi Muhammad hanya nabinya orang Islam. Lah ini yang banyak kelirunya di situ. Akhirnya kalau orang Yahudi mengikuti Nabi Musa, padahal Nabi Musa itu diutus Allah pada alamnya dahulu, hanya pada kaumnya saja. Nah kita semua manusia sekarang ini hidup di akhir zaman, alamin dalam pengertian seluruh dunia, yaitu Nabi yang wajib diikuti adalah Nabi Muhammad. Maka dalam hal ini Allah jelaskan waja'alna fi dzurriyyatihi man-nubuwah. Dari kedua keturunan Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, maka Allah jadikannya an-nubuwah, diberikanlah kenabian, wal kitab, dan kitab sebagai dasar ajaran yang dibawanya. Tapi dari masing-masing Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, yang mentaatinya itulah mereka yang disebut betul-betul keluarganya. Tapi yang tidak mentaatinya, mereka itulah yang disebut orang-orang kafir menurut apa yang menjadi ketetapan Allah. Cuman dalam hal ini Allah jelaskan dengan dasar kenabian dan kitab yang diberikan kepada masing-masing Rasul, mulai Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim serta keturunan Nabi Ibrahim, hingga akhir zaman ini sampai Nabi Muhammad itu sendiri masih keturunan Nabi Ibrahim. Makanya disebutkan dalam istilah agama kita, Ibrahim ini Abul Ambiya, bapaknya para nabi. Kalau Adam itu Abul Bashar, tapi Nabi Ibrahim disebut Abul Ambiya. Kalau Nabi Nuh disebut apa? Dalam pelajaran tentang Islam disebutkan Nabi Nuh itu juga Abul Bashar yang kedua setelah Nabi Adam. Karena saat itu adanya siksa Allah banjir besar dan seluruhnya meninggal disiksa kecuali yang bersama Nabi Nuh dalam satu perahu. Gak usah gegeran tentang berapa jumlahnya. Memang ada kisahnya kurang dari 100 orang bersama Nabi Nuh. Ada yang mengatakan 88, wallahu a'lam. Ya, kalau kita berbicara perahunya Nabi Nuh atau kapalnya Nabi Nuh, bukan seperti kapal yang sekarang ini yang besar muat sekian banyak orang, bukan seperti itu. Itulah yang akhirnya berkembang biak sampai sekarang ini. Maka Nabi Ibrahim diangkat Allah menjadi Rasul dari keturunan Nabi Ibrahim ini dengan dua orang istrinya, Ibu Sarah dan Ibu Hajar, masing-masing anaknya menjadi nabi. Itulah disebut di sini dzurriyyatihima. Karena Nabi Ibrahim ini juga masih keturunan Nabi Nuh. Akhirnya Nabi Ibrahim mempunyai keturunan Nabi Ishak yang sampai jalurnya Bani Israel. Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad. Akhirnya dalam sebutan sekarang ada Bani Israel dan orang Arab.
Sesungguhnya Bani Israel dan orang Arab ini dari ayah yang satu yaitu Nabi Ibrahim, cuman berbeda ibu. Orang Bani Israel dan orang Arab ini kalau bahasa Jawa tunggal pak sejembok. Bapaknya satu Nabi Ibrahim, ibunya dua. Kenapa mereka orang Bani Israel tidak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad? Karena dianggapnya Nabi Muhammad ini keturunan Buddha. Siapa yang sesungguhnya Buddha? Apakah Abdullah? Tidak. Aminah bukan. Yang dianggap Buddha adalah Hajar, ibunya Nabi Ismail, istrinya Nabi Ibrahim. Memang betul, Ibu Hajar ini budak dari Mesir. Riwayatnya seperti itu. Maka secara manusiawi Bani Israel mengakui sebagai turunan bangsawan kalau bahasa kita, yaitu Ibu Saro ini. Sekarang nggak usah jauh-jauh kalau kita lihat A menikahi B. B mempunyai 3 anak. Setelah B wafat, A menikahi pembantunya, punya anak lagi 2. Anak yang pertama dari B tadi paling mengatakan adiknya atau saudara seayah itu mengatakan, kamu bukan saudaraku, kamu anaknya babu. Mungkin sampai sekarang mereka yang tidak mempunyai iman yang kuat mesti begitu, tidak akan akur. Sebab apalagi menyaksikan ayahnya menikahi pembantunya. Pasti anak yang 3 pertama tadi dari ibu yang pertama tidak akan mengakui saudara seayahnya yang terlahir dari seorang pembantu. Itu manusiawi, tapi Islam mengajarkan tidak demikian. Siapapun manusia, kalau mereka itu bertakwa kepada Allah, itulah yang mulia. Makanya di dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum, sungguh yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Siapakah yang dikatakan takwa oleh Allah? Maka dijelaskan pada ayat 26 bagian akhir, setelah Allah menjelaskan bahwasanya masing-masing dari keturunan Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim diberi Allah kenabian, berarti diangkat Allah menjadi nabi dan diberikan Alkitab sebagai dasar pedoman kenabian itu. Yang diperintahkan Allah mendakwakan agamanya. Siapapun yang mengikutinya disebut mereka itulah muhtad, mendapat petunjuk. Makanya disebutkan di sini faminhum muhtadin. Maka di antara manusia yang saat itu di bawah pimpinan Rasul Allah, baik dari Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad, siapa yang disebut mendapat petunjuk, mereka itulah yang mengikuti Nabi yang diutus Allah. Wa katsirum minhum fasikun, tetapi kebanyakan dari mereka itu fasik. Tadi kita mendengarkan imam membaca innallaha la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak memberi petunjuk orang fasik. Siapakah yang fasik itu? Mengakui sebagai pengikut Nabi tapi tidak pernah mengamalkan perintahnya. Mulai dari nabi-nabi dahulu sama sebutannya. Orang yang mengikuti Nabi tapi tidak menjalankan perintah Nabi, maka mereka disebut
fasik. Tapi kalau ada orang sudah awalnya tidak mau mengikuti Nabi, mereka itu disebut kafir. Yang mengikuti Nabi hanya berpura-pura, lahirianya saja, mereka itu disebut munafik. Masing-masing antara fasik, kafir, munafik tidak akan dimasukkan surga. Mereka orang fasik, kafir, munafik, neraka. Begitu pula ada yang mentaati Nabi dalam satu sisi, di sisi yang lain masih mengikuti orang-orang kafir yang terdahulu atau bahasa umum sekarang disebut nenek moyangnya. Itulah mereka yang diancam menduakan Allah. Menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Orang yang menduakan Allah ini sebutannya musyrik. Maka orang fasik, orang munafik, orang musyrik, kalau ditanya mereka itu pengikut Nabi yang diutus Allah. Kalau di akhir zaman ini mereka mengaku Islam, tapi mereka itu tidak menjalani perintah Islam, itulah fasik. Orang yang menjalani perintah Islam tapi berpura-pura, itulah munafik. Orang yang menjalani perintah Islam dalam satu sisi masih mengikuti ajaran nenek moyang dan dianggap itu kebenaran juga, menduakan Allah inilah yang disebut musyrik. Lantas siapa yang disebut kafir sekarang ini? Semua yang tidak mau mengikuti Nabi Muhammad itu kafir, biarpun mereka mengakui beragama. Sebab kita seringkali tertipu oleh orang kafir sendiri. Yang menguraikan kafir itu adalah orang yang tidak beragama. Hati-hati. Orang yang tidak beragama kafir. Yang beragama semuanya agama dari Allah. Coba lihat di dalam Quran mulai Nabi Nuh. Memang betul, nggak salah. Nabi Musa kan nabinya Allah, ya. Nabi Isa kan nabinya Allah. Karena masing-masing nabi sudah wafat, oleh karena itu terserah kita mau milih menjadi pengikut siapa saja sama. Kalau memilih mengikuti Nabi Muhammad disebut Muslim. Kalau milih mengikuti Nabi Musa disebut Yahudi. Kalau milih mengikuti Nabi Isa disebut Nasrani. Inilah kekeliruan kita menilai sekarang ini. Sebab Nabi Muhammad diutus Allah tidak hanya untuk orang Islam saja. Nabi Muhammad diutus Allah untuk seluruh manusia. Manusia yang di mana? Apa yang di Arab saja? Tidak. Ya di dunia ini, di muka bumi ini, seluruhnya adalah pengikut Nabi Muhammad. Yang mentaatinya disebut Muslim, yang tidak mentaatinya disebut kafir. Yang mengaku Islam tidak pernah menjalani perintah Islam fasik, yang berpura-pura Islam disebut munafik. Makanya tadi ada istilah surat Al-Munafikun yang lalu sudah kita kaji. Tadi diulang oleh imam, dibaca pada waktu sholat. Orang munafik itu juga mengaku Islam, tapi karena batinnya kafir, itulah disebut munafik. Jadi orang yang menyembunyikan kekafiran itu disebut munafik. Kemudian yang mentaati Islam dalam satu sisi kehidupan,
dan mengikuti agama nenek moyang di sisi yang lain, mereka itulah disebut musyrik karena menduakan Allah. Masing-masing kelompok fasik, munafik, musyrik, biarpun mengaku Islam, besok tetap di neraka. Itulah secara umum Allah menyebutkannya wa katsirum minhum fasikun. Kebanyakan mereka itu fasik. Tapi secara kelompok-kelompok ada istilah fasik sendiri, ada istilah munafik sendiri, ada istilah musyrik sendiri. Bagaimana orang yang menyembah selain Allah, bukankah itu musyrik? Ya, tapi mereka tergolong dari orang kafir. Orang yang tidak mengikuti Nabi itu disebut kafir, tapi jangan dikatakan mereka tidak beragama. Mereka itu beragama tapi agamanya tidak menyembah Allah. Mereka punya Tuhan sendiri. Itulah kalau kita lihat sekarang ini di akhir zaman, seperti orang Jepang menyembah matahari. Maka orang yang menyembah matahari ya disebut musyrik. Karena tidak mengikuti Nabi Muhammad sejak awal, mereka disebut kafir. Inilah yang harus kita pahami dari keterangan Allah dalam Al-Quran dan juga yang dijelaskan Rasulullah dalam hadisnya, yang akhirnya kita bisa memahaminya secara benar. Akhirnya kita tidak tergolong mereka. Kita tergolong hamba-hamba Allah yang muslim, yang mukmin, yang taat menjalani perintah Allah dan Rasul. Mereka itulah yang disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 5, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang berada di atas petunjuk Allah atau mendapat petunjuk Allah, dan mereka itulah orang-orang yang muflihun, yang beruntung. Di dunia untung, di akhirat untung. Itulah yang disebut orang yang mukminuna haqqan, benar-benar beriman. Mudah-mudahan dengan keterangan satu ayat yang pendek ini, cuman kalau kita pahami secara rinci akan panjang sekali uraiannya, supaya kita bisa memahami secara pasti menurut Allah dan Rasulnya, dan kita bisa memahaminya, kemudian kita ikuti dengan perbuatan yang benar menurut Allah dan Rasul. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Silakan kalau ada yang perlu disampaikan, monggo, saya berikan waktu. Silakan kalau ada. Nggih, monggo bareng niki pundi dhisik niki. Silakan Mas, nggih. Gini Ustaz, terkait dengan orang fasik Ustaz, katanya walaupun dia muslim, tapi kalau dia mengerjakan maksiat, dia disebut fasik. Saya pernah membaca begitu, dan dia nanti juga masuk surga walaupun ke neraka dahulu. Ya. Apakah seperti ini? Memang benar? bisa seperti itu, cuman biasanya fasik itu orang yang meninggalkan perintah, itu fasik. Kalau maksiat itu nanti ada yang menggolongkan mereka itu tergolong mujrimun, orang yang berdosa. Nah, bagaimana nanti Allah akan menimbang? Amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Selama bukan dosa besar. Kalau dosa besar harus ditebus dengan taubatan nasuha. Nah, kenapa kok dosa kemusyrikan tidak diampuni Allah?
Yang seringkali saya ditanya, Ustaz, kalau orang itu musyrik pertamanya tapi sudah tobat, apakah diampuni Allah? Ya, selama taubatan nasuha, penilaian Allah. Yang menilai tobat itu diterima atau tidaknya bukan kita, Allah. Dan Allah memberikan syarat-syarat taubatan nasuha itu. Itulah yang harus dipelajari. Dan kalau masih ada dosa, besok yang diperhitungkan Allah dalam surat Al-Qari'ah ditimbang berat yang mana. Tapi manusia kadang-kadang menghitungnya positif dikurangi negatif. Inilah keliru. Sholat menurut Nabi mendapatkan 20 derajat sekali sholat. 5 kali sholat berarti 135. Kalau korupsi 1 triliun dosa 100, berarti sik susuk 35. Lah ini sahun sembrono. Kalau orang itu sudah sahun neraka besok. Ampun, bisa dipahami, monggo. Jadi yang jelas diancam fasik itu ngaku sholat, ngaku Islam tapi nggak sholat, ngaku Islam nggak puasa, tapi kalau hari raya berada di garis yang terdepan. Apa yang diatur? Urusan mudik bersama. Yang dibesar-besarkan hari rayanya, tapi puasa enggak. Sholat enggak 5 waktu. Sholat hari raya, pecinya baru, takwonya baru, sarungnya baru. Mosok setahun pisan kok gak diewangi anyar. Lah ini fasik. Meskipun sholat tapi sholatnya hari raya. Hari raya kan tidak wajib. Yang wajib sholat 5 waktu. Munafik bisa hafal Quran, munafik sholat, munafik haji, tapi semuanya itu hanya untuk topeng belaka. Dan mereka orang munafik itu tujuannya satu, menghancurkan agama Allah. Makanya orang munafik diancam Allah neraka. Jadi kalau mereka itu fasik, munafik, musyrik, masuk neraka tanpa dihisab lagi. Tapi kalau ada orang Islam taat ibadah tapi masih melakukan dosa, selama tidak tergolong fasik, munafik, musyrik, dihisab. Bagaimana cara menghisabnya? Allah memberikan keterangan surat Al-Qari'ah. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fawwa fi 'ishatir radiyah. Kalau ditimbang Allah pahalanya yang mantap surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu, kalau ditimbang Allah ringan pahalanya, fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Inilah kebenaran ayat Allah. Kalau itu pendapat-pendapat silakan dilakukan sendiri. Kalau ada orang menghitung dosa dan pahala seperti tadi, beranggapan sekali sholat 27 derajat, 5 kali sholat 135, apalagi sholatnya di Masjidil Haram. Pulang haji nggak sholat setahun sik susuk. Wah ini sahun namanya, hati-hati. Monggo mas, napa satu terakhir tadi kalau ada yang menanyakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat rinci sekali Ustaz bahwasanya Al-Quran itu telah menggolongkan ada orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang-orang kafir. Ya. Namun di sini ketika di akhir zaman ini Ustaz, umatnya Nabi Muhammad ini di sini kan sudah jauh Ustaz, perenggangan antara hidupnya Rasulullah itu sudah jauh dengan zaman kita sekarang. Nah, dengan berbagai karakter manusia dan ciri-ciri manusia pada zaman ini dan juga teknologi yang semakin canggih,
apakah masih bisa kita selaku orang-orang yang masih dalam keadaan belajar memahami ayat-ayat Allah ini, Ustaz, apakah masih tetap bisa kita mendeteksi atau memilah ini bagian orang-orang kafir, ini bagian orang-orang fasik, dan ini orang-orang yang memang jauh dari ajaran-ajaran Allah, seperti itu, Ustaz? Ya, kalau menurut kasat mata penilaian manusia nggak bisa, Mas. Makanya tetap Quran ini sebagai rujukan dasar, dan Rasulullah memberikan tanda-tanda orang munafik, kata Rasul, 3 perkara. Kalau berbicara dusta, kalau berjanji dikhianati, kalau berjanji diingkari, kalau dipercaya dikhianati. Nah sekarang kalau kita lihat di negeri kita, 5 tahunan, putaran 5 tahunan, waktu kampanye janji-janji tok. Banyak juga ada yang menjanjikan bahkan memberikan sesuatu setelah tidak terpilih, yang dihadiahkan tadi, yang dijanjikan tadi ditarik kembali. Lah tambah nemen mana ini? Apa ini nggak bisa dilihat sudah? Ya bisa kalau seperti itu. Inilah kesalahan kita umat Islam, tidak farudu ilallah wa rasul, tidak kembali pada Quran dan hadis, karena kita sudah dicegah, dilarang, diatur oleh orang kafir. Dalam urusan agama itu urusan pribadi kita kepada Tuhannya masing-masing. Islam untuk orang Islam, khusus pribadinya kepada Tuhannya. Kristen untuk orang Kristen kepada Tuhannya. Hindu untuk orang Hindu kepada Tuhannya. Dan urusan agama itu urusan akhirat, bukan urusan dunia. Lah ini sudah keliru pemahaman. Kalau sudah keliru pemahaman, pengamalannya pun juga akan keliru. Itulah yang harus diluruskan dulu. Itu seringkali saya sampaikan. Dan yang menyampaikan ini harus kembali pada Quran hadis, bukan menurut saya. Sekarang semuanya kan semua berbicara menurut saya, karena mereka sudah tergolong lebih pandai dari Rasul, pengakuannya mungkin demikian. Rasul dulu kan buta huruf, kita kan sudah melek huruf. Hati-hati, orang yang ngomong begini melecehkan Rasul. Orang yang melecehkan Rasul menurut Allah, biarpun sholatnya tekun, ditolak sholatnya. Inilah keyakinan yang harus diluruskan. Jangan sekali-kali kita sampai mengucapkan saja melecehkan Rasul. Orang yang melecehkan Rasul Allah, pastilah golongan mereka nanti Abu Lahab. Abu Lahab itu kan melecehkan Rasul sampai diabadikan dalam tabbat yada abi lahabi wa tab. Cuman kadang-kadang umat Islam surat tabbat ini dipakai sholat tapi nggak pernah dipahami. Padahal saat hidupnya Abu Lahab, surat ini diturunkan dan Allah mengancamnya, saya selana ronda talahab wamro'atuhu, sepasang suami istri sehidup semati di neraka ketetapan Allah. Karena apa? Melecehkan keponaan kandungnya sendiri. Apalagi kita yang tidak sanak, tidak kadang menurut bahasa Jawa pada Rasul. Kalau kita sampai dinilai melecehkan Rasul, bahayanya besok di akhirat. Insya Allah demikian, Mas. Intinya di situ nanti Allah yang akan menilai ibadah kita. Ikhlas karena Allah surga, tidak ikhlas neraka. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang tauhid, tidak melecehkan Allah dan Rasulnya. Jangankan Allah kita lecehkan, Rasul kita lecehkan saja diancam Allah neraka. Mudah-mudahan Allah tetap memberi kekuatan iman tauhid, dan kita bisa melakukan amal soleh dengan ikhlas karena Allah. Mereka itulah yang benar-benar mendapatkan kemuliaan dari Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.